Inilah momen Ustadz Dasat Latif bela ibu-ibu, dan ibu-ibu pun kegirangan. Tenang Bu, saya bela kau hari ini. Kalau istrinya minta uang, ndak ada. Bujur, kadada. Sekali teman SMS-nya, tunggu ya dek, tunggu di perempatan. Wah! Bagaimana istrimu mau sopan bicara kalau kau kasar? Betul ya Bu? Kau berharap istrimu sholat tapi kau tidak sholat. Kau berharap istrimu sopan bicara tapi kau maki-maki. Iya Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau ndak punya istri yang baik? Bapak-bapak mau ndak? Ini rahasia perempuan. Perempuan itu Pak tergantung suaminya. Bagaimana istrimu mau sopan kalau kau kasar? Bagaimana istrimu mau penampilan cantik kalau kau pegang uang? Tenang Bu, saya bela kau hari ini. Kalau istrinya minta uang, ndak ada. Bujur, kadada. Sekali teman SMS-nya, tunggu ya dek, tunggu di perempatan. Wah! Bagaimana istrimu mau sopan bicara kalau kau kasar? Betul ya Bu? Kau berharap istrimu sholat tapi kau tidak sholat. Kau berharap istrimu sopan bicara tapi kau maki-maki. Iya Bu? Ya. Pak, Nabi itu 11 istrinya, tapi tidak pernah satupun mengatakan saya menyesal menikah sama kaum Muhammad. 11 itu Pak. Bapak cuma satu istri, menderita lahir batin istrimu. Pak, Nabi itu dia panggil istrinya apa? Humairah, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka mulai buktikan besok, kau panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya. Tidak mancung hidungnya Ustaz, pesek. Kau cari yang lain. Wahai istriku yang termancung giginya. Cobalah, jangan juga kau terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, nak panggil hitam. Ya, Pak, Nabi tidak pernah keluar rumah kecuali dia sudah sedekah kepada istrinya. Apa sedekah Nabi kepada istrinya? Dia cium jidatnya. Maka besok Bu, kalau suamimu keluar rumah, ingatkan suruh sedekah. Weh Pak, sedekah. Sini kau, ku sedekah kau. Itu sedekah. Pak, Nabi kalau minum itu bekas bibirnya Aisyah dia pakai. Minum, cak, ambil lagi Nabi, dia kasih istrinya, sudah diambil lagi dia minum. Di mana Nabi minum? Bekas bibirnya Aisyah. Coba praktekkan besok Pak. Begitu dia bekas bibirnya, dia bilang, bau betul mulutmu. Ibu, kata Nabi, perempuan soleha itu menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Cobalah ibu amalkan nanti. Kalau perlu sebentar malam praktekkan. Ya. Berpenampilan cantik, kalau perlu ibu masuk kamar pakai baju renang. Ya. Bagaimana suamimu mau betah? Daster tinggi sebelah. Robek-robek lagi. Kata suaminya, astagfirullah Bu,
Perbaikilah itu dastermu. Kelihatan semua tali BH-mu. Malu kita sama tetangga. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Poin yang kedua tadi itu, kenapa Nabi diisrakan? Pertama tadi kejadian Isra pasti jadi. Yang kedua, kenapa diisrakan? Yaitu Nabi ingin diperlihatkan. Penyebab kedua Nabi diisrakan, Nabi duka. Nabi lagi sedih. Kenapa Nabi sedih? Meninggal istrinya. Karena Nabi lagi sedih, maka Allah mau kasih hiburan. Allah mau kasih hiburan dia. Kemana? Ketemu Allah. Setelah itu Allah kasih apa? Allah kasih perintah sholat. Ibu-ibu, pelajaran ketiga Pak, kalau ada masalah, perbaiki sholat. Ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada enggak? Ayo. Ada enggak yang tidak ada masalahnya? Kalau saya lihat dari belakang sampai di depan sini, semua muka-muka penuh masalah. Iya toh? Yang paling banyak masalahnya sekarang, caleg yang tidak terpilih. Ada caleg di sini? Ada? Nggak usah aku tunjuk, kasihan dia. Pak, semua kita ada masalah. Ya, ini bapak-bapak polisi nih, tentara, ada semua masalahnya ini Pak. Apa masalahnya ini beliau? Takut sama istrinya. Nggak percaya? Nah, mana ada polisi dan tentara nggak takut sama istrinya? Dia bilang, temanku yang polisi, bukan kami takut sama istri Ustaz, cuma nih istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Baru ini juga komandan takut juga sama istrinya. Semua kita ada masalah. Maka ketika ada masalah, resepnya kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Caleg saudaraku, sudah sosialisasi, serangan fajar, tidak terpilih, sabar. Berarti bukan itu yang terbaik. Saya dulu 2014 ikut pilwali di Makassar, 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, dasar tidak usah kau menang, lebih kau jadi ustad. Andai saja saya menang waktu itu, setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, hormat, siap komandan. Datang Dandim, siap. Datang lagi gubernur, siap Pak Gubernur. Datang menteri, siap Pak Gubernur, Pak Menteri. Sekarang saya jadi ustad, mereka yang hormat sama saya. Siap Ustaz, siap Ustaz, siap Ustaz. Maka saudaraku caleg, kalau kau tidak terpilih, jangan sangka buruk. Percaya, memang bukan itu yang terbaik. Bapak-bapak, ada masalah pertama, sabar. Ibu-ibu, istri, suami kasar, waktu pacaran sopan, jalan, sopan betul. Hati-hati dek. Saya pegang sini, saya pegang sini. Ada batu. Itu dulu. Sekarang tahan tuh kaki. Di mana aku simpan matamu? Bodoh. Bapak-bapak, dapat istri yang suka ngeluh, sabar. Suka ngomel, sabar. Saya juga kalau istri saya ngomel, saya sabar. Karena biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Itulah perempuan. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja Pak. Itu ini semua. Kalau saya lihat mulai mau marah, saya makan obat tidur. Selesai ngomel aja saya tidak dengar juga. Kalau dia masih, kenapa jarang di rumah? Saya tidak marah Pak. Saya cuma menyanyi. Tiap malam
engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Senyum sudah, itu dia, senyum dia. Masih marah, sekali ku peluk dari belakang. Baru ku menyanyi, insaflah wah. Berhenti. Ya, ada juga. Ada ibu-ibu yang curhat sama saya, Ustadz, kasar betul itu suamiku Ustadz, jeleknya lagi Ustadz. Saya bilang, Bu, itulah jodohmu, takdirmu lah itulah yang terbaik. Tapi dia jelek Ustadz. Saya bilang, ya itulah jodohmu, karena Allah tahu itu yang terbaik. Maksudnya apa Ustadz? Karena kalau dia gagah, pasti dia malu jalan sama kamu. Kenapa Bu? Karena kau juga jelek. Ya, Bu, Pak, ada masalah, sabar. Bagaimana itu sabar Ustadz? Ucapkan saja, innalillahi. Istri marah-marah, balik kanan, innalillahi. Jangan juga kau kasih besar di depannya, innalillah. Tambah marah dia. Kok kira saya mati? Enggak. Itu sabar saja. Innalillahi. Kita ditipu caleg. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu. Yang kedua, kata Allah, kalau ada masalahmu, sholat. Nih ibu-ibu nih paling banyak ndak sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, kenapa ibu belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari belum juga ikam sholat, belum bersinah. Masih ada sedikit-sedikit. Bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kau ketawa karena kau begitu toh. Ya. Hei, bapak-bapak, biasanya kenapa malas sholat? Karena merasa kotor pakaiannya. Di sawah, di tambak, di kebun, bau keringat baju, kotor, pakai aja itu. Allah tahu bapak lagi di kebun. Yang tidak boleh bapak pakaian kotor, pakai pakaian kotor padahal bapak di rumah. Kenapa? Karena bapak bisa ganti di rumah. Kalau di sawah, jauh, pulang lagi, sudah habis waktu sholat, pakai itu. Banyak lumpur, sholatlah kau dengan pakaianmu yang berlumpur. Banyak oli, pakai itu. Oli bukan najis. Tapi kita habis kencing Ustadz, tidak ada air, pakai daun. Tidak ada air, pakai daun. Kencing, bagaimana caranya? Ambil daun 3 lembar. Ini anggap ini daun 3 lembar. Caranya gosok, lihat baik-baik, jangan kasih lihat ibu-ibu. Bagaimana cara gosoknya? Lihat ini. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Jangan lihat ibu-ibu. Nih. Ambil lagi daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan begini. Tambah kotor. Cuma Pak, saya sarankan kalau Bapak di hutan, saya sarankan periksa dulu itu daun. Siapa tahu ada ulatnya. Begitu sudah pakai, udah jadi sholat. Ya, Bu, ada suamimu bermasalah, sholat yang baik. Rumah tangga penuh masalah, pasti sholatmu tidak beres. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup orang yang baik sholatnya. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Allah. Waalaikumsalam. Iya kan aku. Salatullah ala toha. Keras. Salatullah
ala Yasin. Ini kita kan banyak perantau dari Jawa. Nggih. Iya. Merantau dari Jawa, datang ke Kukar. DJ ini tidak nyaman. Ada pilihan tidak? Ada pilihan tidak, Pak? Ada. Apa pilihannya? Balik lagi ke Jawa. Mangan ora mangan, yang penting wes. Ada orang Banjar merantau ke Jawa. Jawa kada nyaman. Ada pilihan? Ada. Bulik lagi ke Samarinda. Bujur kalau? Nggih. Iya. Ada caleg tidak terpilih. Ada pilihan? Ada. Mana? Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Malu kita di kampung, pindah kampung kamu. Iya. Iya. Menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau kau masuk kubur, ada pilihan? Masuk kubur ada pilihan? Kada nyamannya di sini bulik ah. Begitu kau keluar, lari satu kampung. Ya. Pak, Bu, merantau ke sini, cari nafkah. Ternyata sampai di sini cuma dapat uang gaji per bulan. Setelah dia cari uang, lapar, dapat uang, bapak beli nasi bungkus, ya kan? Kalau lapar, beli nasi bungkus. Tapi setelah ada nasi bungkusnya, anehnya nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ada orang begitu? Ada. Maksudnya apa? Itulah mereka yang setengah mati cari uang, tapi dia tidak sholat. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Maka saudara, tidak mungkin kau bisa dapat dunia kalau kau tidak beres sholatmu. Ustaz, saya tidak hafal bacaan sholat. Dari kecil saya tidak pernah hafal bacaan sholat. Gampang, berjamaah di masjid. Diam saja Pak, boleh. Ustaz, saya tidak hafal niatnya. Niat tidak harus dihafal. Begitu Bapak ambil wudhu, saya mau sholat duhur, itulah niat. Ustaz, saya sariawan. Sholat sariawan lah kau. Allah. Allah tahu kau lagi sariawan. Ya, jelas. Jelas. Kalau ada hidupmu susah, pasti sholatmu tidak beres. Nah, makna terpenting dari Isra Mi'raj ini adalah sholat. Sholat Allah hadirkan karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika sholat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali kita menyembah Allah. Haji boleh sambil menyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, boleh sambil nyanyi. Puasa boleh sambil nyanyi. Bayar zakat boleh sambil nyanyi. Pak Imam, ini zakat saya. Boleh sambil nyanyi. Tapi sholat boleh enggak sambil nyanyi? Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada remaja, batal. Iya kan? Kenapa? Karena ketika sholat, itulah puncaknya kita sebagai hamba menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi.